Oleh itu, sini aja lah kita sampai pagi. Nah, sekejap aja. Sebenarnya Ustaz tadi nak berikan ceramah enggak, karena suara juga lagi enggak merdu lagi suara. Nah, tapi karena masyayikh kita ini minta juga sepatah kata, 2 patah, mudah-mudahan membuat kita di akhirat nanti berbahagia. Oleh itu Ustaz usahakan juga, dan saya janji insya Allah tidak lama, tidak sampai tengah malam ya, kalau bisa 10 menit atau 10 kali 2 menit. Nah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi SAW, tidak boleh lupa, karena beliaulah yang telah mengajarkan kita agama ini, sehingga kita tinggal menikmati. Bayangkan kalau kita pula yang jadi nabi, payah kerjanya. Iya nak? Nabi sampai dimusuhi banyak orang waktu itu, sampai harus hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Madinah. Dekat apa jauh? Jauh sekali. Hanya perjalanan 12 hari. Iya. Masa itu, sekarang sehari 4 jam sampai. Apalagi kalau naik mobil dengan lari 200 km per jam. Insya Allah 2,5 jam sampai. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya anak-anakku yang saya muliakan, saya sayangi, kita berterima kasih pada Nabi. Oleh sebab itu banyak-banyak berselawat kepadanya. Mudah-mudahan hati kita semakin dekat pula kepadanya, sehingga ringan langkah kita mengikutinya. Kaum muslimin dan muslimat, para masyayikh, para ustaz, dan anak-anak sekalian yang saya muliakan, Nabi SAW menyebut bahkan dengan sighatul hasr, dengan kalimat hanya, sesungguhnya aku hanya, yaitu beliau berkata, innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlaq. Yang masyhur kita hafalkan makarimal akhlaq. Hanya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebab orang yang berakhlak mulia itu mesti orang paling bahagia. Oleh sebab itu dia selalu membuat yang lain senang, karena dia sendiri adalah orang yang senang dan bahagia. Jadi orang yang bahagia itu orang yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu mereka menjadi orang yang paling ditinggikan, yang paling disempurnakan. Nabi bercakap, inna aqrabakum ilayya manzilan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku tempatnya di akhirat nanti di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling mulia, paling indah akhlaknya. Oleh itu kita mestilah nak berupaya menjadi orang bahagia ini. Nah, Ramadan, puasa ini semuanya amalannya membuat akhlak kita baik.
Kalau para ulama membagi akhlak itu secara garis besar 3. Akhlak pada Allah dan Rasul, akhlak kepada diri kita sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Orang lain itu masuk diantaranya ayah ibu kita, maksudnya lain dari diri kita maksudnya. Bukan orang lain, orang asing, tidak. Saudara, mara kita, guru-guru kita, dan seterusnya. Nah, puasa membuat kita semakin baik akhlak kepada Allah. Gimana tidak? Karena puasa itu membuat seseorang bertakwa. Betul? Apa ayatnya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, orang bertakwa itu selalu patuh perintah. Orang patuh perintah kepada Allah, perintah Allah, berarti orang yang baik adab dan akhlaknya pada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita kalau taat perintah pada orang tua disebut orang berakhlak baik. Taat perintah guru-guru kita, ustaz-ustazah kita disebut akhlaknya baik. Nah, puasa ini mengajarkan kita. Di tengah orang tidur semuanya siang misalnya, di depan kita ada air dingin dalam lemari es. Mau kita minum? Mau? Cinan sih cinan, cuman tak mau kita minum. Apa pasal? Akhlak kita kepada Allah menghalangi kita untuk melanggar perintahnya. Jelas? Sebab kita tidak mau dilihat Allah dalam keadaan durhaka kepadanya. Sahih? Baik. Yang kedua, akhlak pada diri sendiri. Orang puasa itu akan senantiasa menjaga akhlak pada dirinya. Orang puasa itu suka menahan lapar. Nah, lapar bolehlah. Menahan marah. Orang menahan marah, mana yang lebih bahagia? Orang yang bisa menahan marah atau orang yang melampiaskan marah? Lope wanginya. Mana yang lebih hebat, bahagia? Orang yang bisa menahan marah kah atau orang yang bisa melampiaskan marahnya? Menahan. Semakin biasa kita menjaga menahan marah, berarti semakin menjaga kebahagiaan hati kita. Orang yang punya hasad dan dengki, bisa dia bahagia? Enggak. Orang yang senang, dia sakit. Apalagi kalau dia sendiri yang sakit. Tapi puasa mengajarkan kita, tak ada guna puasa kalau kita hasad. Tak ada guna puasa kalau kita ghibah. Tak ada guna puasa kita memutus silaturahim. Oleh sebab itu, akhirnya terbangun pula akhlak kepada orang lain. Karena percuma puasa. Sebab kalau masih berbantah, tidak diangkat pahalanya, tidak dilaporkan hasil amalnya. Kalau tak amal tak dilaporkan, cair pahalanya, tidak keluar upahnya. Itu yang kedua. Jadi puasa membuat kita menjaga akhlak pada diri sendiri, membersihkan hati. Dan yang ketiga, puasa juga menjaga akhlak kepada orang lain. Di antaranya adalah seperti yang program kita ini, memberi perbukaan untuk orang puasa. Kalau bukan karena pemurah, tidak mau kita beri bagian kita pada orang lain. Kalau saya misalnya dapat duit, terpikir oleh saya dapat duit ini, kalau dapatnya karena kerja berdagang,
Tentu tahu sendirilah, kita yang cari barangnya, lepas itu kita yang susun barangnya, paket barangnya. Mas Ustaz Ahmad bikin kebabnya Ustaz ya. Nah, kita yang beli dagingnya, dicincang bumbunya, dibakar ininya, digoreng minyaknya dan sebagainya. Tiba-tiba datang Ustaz Hasman makan gratis saja. Kalau bukan dia pemurah, takkan jadi dia buat. Demikian juga dengan Ustaz Arisman. Dia buat apa? Jelly. Kan lama tuh kerjanya, habis tengah hari Ustaz ya. Kalau bukan karena pemurahnya, tidak maulah dia membuatkan itu. Tambah lagi Ustaz Firdaus Lalita, ya dia buat deklam. Lebih-lebih mudir, Masya Allah. Baru saja dia buatkan madu. Ini tandanya manis. Kalau manis harusnya selesai sampai di sini. Inti dari sisi perhatian pada orang lain. Kita lihat di bulan Ramadan, Masya Allah kepedulian. Ya, nampak kawan belum bangun sahur kita biarin aja lah, mati sendiri nanti. Enggak, kita bangunkan. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak sahur, menderita dia sehari. Penderitaanmu adalah penderitaan, sakitmu adalah sakit, bahagiaku. Akhirnya terjadilah akhlak yang mulia dengan puasa ini. Nah, kalau itu tercapai, lulus kita bulan ini. Kalau tidak, maka terus berusaha dan mohon ampunan pada Ilahi. Cukup di sinilah dulu ya. Cukup ya? Udah paham? Iya, kalau nak mau selesai paham aja. Iya, kalau sudah mau selesai paham aja. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.